Namaku Putri Anindya, usia 43 tahun. Seorang janda, seorang anggota DPRD, dan bagi sebagian orang, aku adalah sosok perempuan yang terlalu sempurna untuk jatuh cinta lagi. Tapi hidup tidak seindah pemberitaan di layar kaca. Di balik jas putih dan senyum di podium, ada seorang wanita yang setiap malam memandangi langit. Mencoba bertanya pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar bahagia? Dan jawabannya datang, bukan dari seorang politisi, bukan dari kalangan elit, melainkan dari seseorang yang duduk di kursi depan mobilku setiap hari. Seorang sopir sederhana bernama Rio. Ia tidak tahu politik, tidak tahu cara memainkan kata-kata. Tapi setiap kali ia menatapku lewat kaca spion, hatiku seperti belajar berbicara lagi. Sayangnya, dunia tidak suka melihat perempuan sepertiku mencintai laki-laki sepertinya. Gosip mulai berhembus, bisikan-bisikan berubah jadi berita. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang kucintai seperti saudara, yang justru menancapkan pisau paling tajam di punggungku. Andin, sahabatku sendiri. Aku dijatuhkan, nama baikku dirobek di depan publik. Cintaku dipermalukan, karierku dihancurkan. Tapi aku memilih untuk tidak menyerah. Karena di balik fitnah dan pengkhianatan, aku tahu, hanya kebenaran dan ketulusan yang bisa mengembalikan martabatku. Dan ketika semua sudah hancur, ketika cinta itu akhirnya berpaling pada orang lain, aku belajar satu hal yang paling berharga. Yuk lanjut dengarkan ceritaku ini hanya di Drama Kemarin Sore. Namaku Putri Anindya, usia 42 tahun. Sudah hampir 10 tahun aku menyandang dua gelar yang sama beratnya, janda dan anggota DPRD. Yang satu kuterima karena kehilangan, yang satu kupikul karena pilihan. Dan keduanya sama-sama menuntutku untuk terlihat kuat di hadapan dunia. Setiap pagi, rutinitasku dimulai dengan suara langkah pelan menuju mobil dinas yang menunggu di halaman rumah besar peninggalan almarhum suamiku. Di kursi depan, ada sosok yang belakangan ini sering kucuri pandangnya lewat kaca spion. Rio, sopir pribadiku yang baru bekerja 6 bulan. Ia 5 tahun lebih muda dariku. Sederhana tapi sopan. Tatapannya tenang, suaranya lembut setiap kali berkata, "Selamat pagi, Bu Putri." Awalnya hanya sekadar sapaan biasa. Tapi entah sejak kapan kata Bu, itu mulai membuat dadaku terasa hangat, seolah ada sesuatu yang lebih di balik kesopanannya. Hari-hariku di kantor DPRD tak jauh dari rapat, sidang, dan segunung laporan. Tapi setiap kali aku duduk di kursi belakang mobil itu, dunia politik seakan menghilang. Aku bisa menjadi diriku sendiri, bukan anggota dewan, bukan janda kaya, hanya seorang perempuan yang kadang merasa sepi. Suatu pagi, setelah menghadiri acara sosialisasi di pinggiran kota, hujan turun tiba-tiba. Rio segera memayungiku hingga ke mobil, tangannya sempat menyentuh pergelangan tanganku, sekilas, tapi cukup untuk membuat degupku berantakan. "Maaf Bu," katanya cepat. Aku hanya tersenyum, menatap hujan di luar jendela. Mungkin aku memang terlalu lama hidup dengan kesunyian, hingga sentuhan kecil terasa seperti hadiah. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponsel. Rio mengirim pesan singkat. "Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk mengantar ibu setiap hari. Semoga ibu tidak terlalu lelah." Sebuah pesan sederhana, tapi entah kenapa aku membacanya berulang kali. Aku membalas dengan kalimat singkat. "Terima kasih juga Rio. Hari ini cukup melelahkan, tapi aku senang punya orang yang bisa kuandalkan." Lalu diam. Hening panjang memenuhi malam, hanya terdengar detak jam dinding. Di dalam diam itu, aku mulai menyadari, mungkin untuk pertama kalinya sejak lama, ada seseorang yang membuatku menunggu balasan pesan. Keesokan harinya, Andin, sahabat sekaligus rekan sesama anggota DPRD, menepuk bahuku di ruang sidang. "Put, sopirmu itu sopan sekali. Kamu beruntung punya karyawan seperti dia," katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, menahan sesuatu di dalam dada yang tak bisa kujelaskan. Hari-hari berikutnya, kami makin sering berbincang di dalam mobil. Tentang cuaca, tentang kota, tentang hidup. Kadang kami tertawa bersama, kadang hanya diam, menikmati musik pelan yang mengisi ruang sempit di antara kami. Namun aku tahu, rasa ini mulai berubah. Setiap senyum Rio mulai terasa terlalu lama, setiap tatapannya terlalu dalam. Dan aku, perempuan yang seharusnya menjaga citra, mulai takut pada perasaanku sendiri.
Tapi saat itu, semuanya masih baik-baik saja. Belum ada gosip, belum ada fitnah. Hanya ada aku, Rio, dan udara pagi yang lembut menemani perjalanan kami setiap hari. Aku tidak tahu bahwa senyum di balik kursi belakang itu kelak akan menjadi awal dari badai yang mengubah seluruh hidupku. Sudah sepekan ini, aku merasa ada yang berbeda di kantor. Beberapa rekan kerja mulai menatapku dengan cara yang tak biasa, seolah menimbang-nimbang sesuatu di balik senyum mereka. Setiap kali aku lewat, percakapan mereka tiba-tiba berhenti. Awalnya aku berpikir itu hanya perasaanku saja. Tapi naluriku sebagai politisi tak bisa salah. Ada yang sedang berembus pelan sesuatu tentang aku. Hari itu, setelah rapat anggaran yang melelahkan, aku meminta Rio membawaku pulang lewat jalan alternatif. Aku hanya ingin menghindari hiruk-pikuk dan sedikit berbicara dengannya. Sesuatu yang diam-diam mulai menjadi kebiasaanku. Bu Putri kelihatan capek, ya? Katanya pelan sambil menatap jalan. Aku tersenyum samar. Capek berpura-pura baik-baik saja mungkin. Ia menoleh sebentar menatapku dari spion. Kalau ibu ingin cerita, saya siap dengar. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan di balik kalimat sederhana itu. Aku tidak menjawab, hanya menatap hujan yang mulai turun tipis di kaca mobil. Entah kenapa, kehadirannya membuat aku merasa aman. Sebuah rasa yang sudah lama hilang sejak kepergian suamiku. Namun sore itu, sesuatu terjadi. Kami berhenti di sebuah kedai kecil di pinggir jalan. Aku ingin membeli kopi lokal yang biasa dijual di sana. Rio turun lebih dulu, membukakan payung dan memayungiku sampai ke teras kedai. Seorang warga yang duduk tak jauh dari sana menatap kami, lalu memotret diam-diam dengan ponsel. Aku sempat melihat kilatan kamera itu, tapi tak berpikir panjang. Tak apa, Bu. Ayo masuk dulu. Biar saya yang pesan, ujar Rio. Kami duduk tak lama, berbincang ringan tentang masa kecil, tentang keluarga, bahkan tentang mimpi, sesuatu yang sudah jarang kubicarakan pada siapapun. Malamnya ponselku berdering tanpa henti. Andin mengirim pesan beruntun. Put, kamu lihat foto yang beredar di grup DPRD? Kamu dan sopirmu di kedai hujan-hujanan itu. Astaga, siapa yang ambil? Dadaku langsung bergetar. Kutemukan foto itu di layar. Aku dan Rio berdiri di bawah payung, tampak begitu dekat. Seolah sedang berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar perlindungan dari hujan. Komentar-komentar mulai bermunculan di bawahnya. Beberapa menulis hal bernada canda, beberapa menyindir, sebagian bahkan menggunakan emoji yang membuatku menutup layar cepat-cepat. Keesokan paginya, aku masuk kantor dengan kepala tegak, meski di dalam hati ada ketakutan yang sulit kusembunyikan. Andin mendekat dan berbisik, "Kamu harus hati-hati, Put. Orang di partai mulai memperhatikan. Ini bisa jadi masalah kalau diteruskan." Aku menarik napas panjang. Aku tahu, Din, tapi aku tidak melakukan apa-apa yang salah. Andin tersenyum tipis. Kadang dalam politik yang benar pun bisa tampak salah jika fotonya menarik. Kalimat itu menancap di pikiranku sepanjang hari. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin hubungan ini, sehangat apapun, sedang mengarah ke tempat yang berbahaya. Sore harinya, Rio menatapku dengan wajah khawatir. Saya minta maaf, Bu. Sepertinya karena saya, Ibu jadi disorot. Aku menatap matanya dalam spion, mencoba tersenyum. Bukan salah kamu, Rio. Dunia ini memang senang memperbincangkan yang hangat, bukan yang benar. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau Ibu mau, saya bisa minta mutasi ke sopir lain." Aku langsung menahan napas, lalu berkata dengan suara nyaris bergetar, "Tidak perlu, aku masih percaya kamu." Di luar matahari mulai tenggelam, dan di dalam mobil itu, dalam diam yang panjang, aku sadar. Kepercayaanku padanya mungkin akan menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Awan telah berkumpul di langit, sebuah badai sedang menuju hidupku, tapi aku belum tahu seberapa besar gelombang yang akan datang. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Begitu aku tiba di kantor, semua terasa berbeda. Tatapan mata yang biasanya ramah, kini berubah menjadi penilaian. Bisikan-bisikan kecil terdengar di koridor, berhenti setiap kali aku lewat. Aku berusaha bersikap tenang, menegakkan kepala seperti biasa. Sebagai anggota DPRD, aku sudah terbiasa dengan kritik dan isu politik. Namun kali ini, yang menjadi bahan pembicaraan bukan kebijakan, bukan program, tapi diriku sendiri, dan seseorang yang seharusnya hanya disebut sopir. Di ruang rapat, Andin mendekat dengan wajah serius.
Put, aku barusan dengar dari staf media. Katanya ada foto baru beredar. Kamu dan Rio di halaman rumahmu. Aku tertegun. Halaman rumahku? Iya, jawabnya cepat. Sepertinya diambil dari jauh. Mungkin tetangga atau orang lewat. Aku tak sanggup bicara. Foto itu, aku tahu kapan diambil. Beberapa hari lalu, Rio datang lebih pagi dari biasanya. Ia sedang mencuci mobil di halaman, dan aku sempat membawakannya segelas teh hangat. Kami hanya berbincang sebentar, tertawa kecil saat aku hampir menumpahkan teh karena geli oleh percikan air selangnya. Namun di tangan orang lain, momen itu menjadi sesuatu yang lain. Bukti cinta terlarang yang siap dijadikan bahan gosip. Hari berjalan begitu lambat. Ponselku penuh dengan pesan, sebagian dari wartawan yang ingin mengonfirmasi kebenaran kabar kedekatan pribadi antara anggota DPRD Putri Anindya dengan sopir pribadinya. Aku menatap layar tanpa menjawab satupun. Dalam hati aku berkata, mengapa kebahagiaan seorang janda selalu terlihat seperti kesalahan di mata orang lain? Di rumah malam terasa panjang. Rio datang seperti biasa, menunggu di garasi untuk memastikan mobil siap dipakai esok pagi. Aku memanggilnya, Rio sebentar. Ia mendekat, wajahnya canggung. Saya dengar beritanya, Bu, katanya lirih. Kalau Ibu mau, saya mundur saja. Saya tidak mau merusak nama Ibu. Aku memejamkan mata sejenak. Jangan bicara begitu. Kalau kamu pergi, apa bedanya aku dengan mereka yang percaya gosip itu? Ia terdiam. Untuk sesaat hanya ada kesunyian yang panjang. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Rio menatapku, lalu menunduk sopan. Tapi saya tidak mau Ibu disakiti karena saya. Aku menggeleng pelan. Terkadang Rio yang menyakiti kita bukan orang lain, tapi pikiran kita sendiri yang terlalu takut dicintai. Malam itu hujan turun lagi. Kami berdiri di beranda, menatap rintik air yang jatuh di taman. Aku sempat menyentuh tangannya, sekilas saja, dan ia membalas dengan genggaman ringan yang hangat namun penuh kehati-hatian. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang seolah ingin mengatakan, aku akan tetap di sini, Bu. Namun malam itu berakhir dalam diam. Tak ada pelukan, tak ada janji. Hanya dua orang dewasa yang saling memahami batas, dan tahu bahwa cinta mereka sedang diuji oleh pandangan dunia. Keesokan harinya, aku dipanggil oleh ketua fraksi. Ia menatapku dengan wajah tegas tapi masih menyimpan rasa hormat. Putri, kami tidak ingin ikut campur urusan pribadi, tapi media sudah mulai menyorot. Jaga langkahmu ya. Kamu tokoh publik, semua gerakmu diperhatikan. Aku mengangguk pelan. Saya mengerti. Namun di dalam hati, aku merasa sesuatu mulai retak. Bukan karierku, tapi rasa aman yang dulu selalu kurasakan di dekat Rio. Sore itu, sebelum pulang, aku duduk di kursi belakang mobil. Rio menatapku lewat spion, ragu untuk bertanya apapun. Aku tersenyum lemah. Jangan khawatir, Rio. Aku sudah terbiasa dihakimi. Ia membalas lirih. Tapi kali ini ibu tidak sendiri. Aku menatap keluar jendela. Hujan kembali turun, seperti mencoba menutupi dunia dari pandangan orang. Dan di tengah hujan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bertahan. Aku tidak akan membiarkan gosip menghancurkan apapun yang tumbuh dari ketulusan. Namun aku belum tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Sudah hampir 2 minggu sejak foto itu beredar. Aku pikir badai akan reda dengan waktu, tapi ternyata semakin hari semakin besar. Media lokal mulai menulis berita dengan judul-judul yang membuat napas sesak. Di antara semuanya, ada satu kalimat yang paling menusuk. Anggota DPRD jatuh cinta pada sopir sendiri, cinta atau skandal? Setiap hurufnya terasa seperti belati halus yang menembus tanpa darah, menorehkan luka di hati yang tak bisa kulihat, tapi jelas kurasakan. Sebagai perempuan, aku terluka. Sebagai pejabat publik, aku merasa direndahkan. Namun malam itu, setelah berjam-jam menatap layar berita, aku berdiri di depan cermin dan berkata pada bayanganku sendiri, aku tidak boleh kalah. Aku harus membersihkan nama baikku tanpa harus kehilangan diriku sendiri. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal. Langkah-langkah kecil di koridor terasa berat, tapi tekadku sudah bulat. Aku mulai menyusun rencana. Menyampaikan klarifikasi resmi kepada media. Memastikan setiap kegiatan publik terekam dengan baik. Dan yang terpenting, tetap profesional di depan Rio. Seolah tak ada yang berubah. Namun kenyataannya, segalanya memang sudah berubah. Setiap kali kami berdua di mobil, ada jarak halus yang tak terlihat, tapi terasa. Rio kini lebih banyak diam, menjaga sopan santun seolah takut salah langkah. Padahal justru diamnya itu yang membuatku makin hancur perlahan.
Suatu sore, aku memintanya berhenti di taman kota setelah selesai menghadiri rapat luar daerah. Kami duduk di bangku panjang menghadap danau buatan. Cahaya sore jatuh lembut di antara pepohonan. "Rio," kataku pelan. "Aku tahu kamu merasa bersalah, tapi jangan menjauh. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya." Ia menunduk, jemarinya saling meremas. "Saya hanya takut, Bu. Takut keberadaan saya malah memperberat Ibu." Aku tersenyum tipis. Yang memperberatku bukan kamu, tapi pikiran orang yang tak tahu apa-apa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat matanya menatapku tanpa takut. Tatapan itu jujur, bersih, dan entah kenapa membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Kami diam cukup lama, hanya angin sore dan suara daun yang menemani. Lalu Rio berkata lirih, "Saya akan tetap di sini, Bu. Tapi izinkan saya menjaga jarak kalau itu bisa melindungi nama Ibu." Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Aku ingin menahannya, tapi logikaku tahu. Kadang cinta juga harus memberi ruang agar tidak melukai. Malam harinya aku menyusun pernyataan resmi. Bahasanya hati-hati, diplomatis. Hubungan saya dengan staf pribadi saya adalah hubungan profesional yang dibangun atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab kerja. Aku kirim ke bagian humas partai untuk dirilis esok pagi. Namun setelah menekan tombol kirim, hatiku terasa kosong. Karena untuk pertama kalinya, aku harus menyangkal sesuatu yang sebenarnya indah, hanya demi menjaga kehormatan yang ditentukan oleh pandangan orang. Keesokan harinya, media menulis ulang pernyataanku dengan nada berbeda. Beberapa memuji sikapku, tapi sebagian lain justru menuduhku berbohong. Salah satu artikel bahkan menulis, "Sumber internal mengatakan kedekatan mereka tak sekadar profesional." Aku tahu, kata sumber internal itu tidak lain adalah seseorang dari lingkaranku sendiri, dan naluriku segera menebak, Andin. Sahabat yang selalu tampak peduli, tapi tatapannya akhir-akhir ini terasa aneh. Seolah menyimpan sesuatu yang tidak ku ketahui. Malam itu, aku tak bisa tidur. Di teras rumah, Rio datang membawa laporan kendaraan seperti biasa. Ia tampak ragu mendekat, tapi akhirnya berdiri di dekatku. "Ibu belum tidur?" Aku menggeleng, menatap langit. Sulit tidur kalau dunia sibuk membicarakan yang tidak terjadi. Ia tersenyum kecil. "Saya percaya, Bu. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri." Aku menatapnya. Kali ini lebih lama dari biasanya. Dalam hati aku berdoa, semoga keyakinannya itu benar. Kami tak berbicara lagi malam itu. Hanya berdiri berdampingan dalam diam. Sampai angin malam membuatku menggigil, dan Rio perlahan menyampirkan jaket kerjanya di bahuku. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi suaraku tercekat. Yang keluar hanya bisikan pelan. "Terima kasih, Rio." Dan di bawah langit malam yang tenang, aku merasa mungkin di tengah fitnah yang berembus, aku masih memiliki satu hal yang nyata, ketulusan. Namun tak kusadari, langkahku berikutnya untuk mempertahankan nama baik justru akan membuka pintu menuju konflik yang lebih besar. Bukan hanya soal reputasi, tapi tentang siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Hari klarifikasi tiba. Aku berdiri di depan mikrofon dengan blazer putih yang kupilih sendiri pagi tadi. Warna yang melambangkan kejujuran. Setidaknya itu yang kuharap orang lihat. Puluhan wartawan menatap. Kilatan kamera tak berhenti sejak aku melangkah masuk. Saya, Putri Anindya, ingin menegaskan bahwa hubungan saya dengan staf pribadi saya, Rio, murni profesional. Kami bekerja dengan saling menghormati, sebagaimana setiap atasan dan karyawan seharusnya. Suara gemetar sempat keluar di awal, tapi kutahan. Aku tidak boleh terlihat rapuh. Sebagai pejabat, aku tahu betul. Yang terpenting bukan kebenaran, tapi bagaimana kebenaran itu dikemas. Setelah pernyataan selesai, wartawan mulai menembakkan pertanyaan. "Apakah benar Anda terlihat berduaan di taman kota, Bu? Apakah rumor Anda sudah lama menjanda dan kini dekat dengan bawahan benar adanya?" Semuanya seperti anak panah yang melesat beruntun. Aku menarik napas dan menjawab tenang. "Iya, saya janda. Tapi status itu bukan aib. Dan kedekatan profesional bukan kesalahan. Saya hanya ingin diperlakukan seperti manusia, bukan headline gosip." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa wartawan menunduk, sebagian tersenyum kecil. Aku menutup konferensi itu dengan kepala tegak. Tapi di dalam dada, hatiku berdetak kencang, antara lega dan lelah. Sore harinya, aku duduk di balkon rumah, menatap matahari terbenam dengan perasaan campur aduk. Rio datang, membawa segelas teh panas seperti biasanya,
Saya lihat berita tadi, Bu. Ibu luar biasa, katanya pelan. Aku tersenyum, menatap ke langit. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Tapi entah kenapa, rasanya seperti baru saja berperang sendirian. Ia duduk di kursi sebelahku, menjaga jarak yang sopan. Kadang perang yang paling berat bukan dengan orang lain, Bu, tapi dengan diri sendiri. Aku menoleh menatapnya. Dan kamu, Rio? Kamu juga berperang? Ia tersenyum kecil tapi tidak menjawab. Ada keheningan hangat yang sulit dijelaskan. Di bawah cahaya jingga sore, waktu seakan berhenti, hanya dua orang yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. Namun sebelum keheningan itu berubah menjadi sesuatu yang terlalu dalam, aku beranjak berdiri. Sudah sore. Ayo, besok kita masih banyak kerja, kataku cepat. Rio menatapku sejenak lalu mengangguk. Aku tahu, ada banyak hal yang tak perlu diucapkan. Karena justru diam itulah yang menjaga kami dari salah langkah. Keesokan harinya, berita mulai berbalik arah. Beberapa media menulis ulang dengan nada positif. Putri Anindya, janda hebat yang tegak di tengah skandal. Klarifikasi elegan, DPRD Putri tuai simpati. Aku merasa sedikit lega, tapi belum sempat menarik napas panjang, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Begitu kuangkat, suara di seberang terdengar tenang. Tapi aku mengenal intonasinya. Andin di sini, Put. Andin, kenapa pakai nomor baru? Tanyaku. Cuma ganti kartu. Put, aku barusan dengar ada media nasional yang mau bahas kamu di talk show. Katanya mereka dapat sumber dalam partai yang bilang kamu dan sopirmu sering pergi bareng di luar jam kerja. Aku terdiam. Dari mana kamu tahu? Ya, kamu tahu sendiri aku punya kenalan di media. Tapi santai aja, aku bisa bantu redam kalau kamu mau. Nada suaranya terdengar manis, tapi ada sesuatu yang aneh. Seperti madu yang terasa sedikit pahit di ujung lidah. Sore itu, aku menatap layar ponsel dengan kepala penuh pertanyaan. Rio datang menghampiri dengan wajah khawatir. Ibu, kenapa kelihatan murung? Aku tersenyum hambar. Hanya lelah, Rio. Kadang lebih sulit mempercayai teman daripada menghadapi musuh. Ia menatapku seolah mengerti tanpa perlu penjelasan. Kalau begitu, izinkan saya jadi orang yang ibu percaya, walau cuma satu. Aku hampir tak sanggup berkata apa-apa. Di antara semua suara yang meragukan, hanya dia yang berbicara dengan tulus. Tanpa pikir panjang, aku menepuk bahunya ringan dan berkata, "Kamu sudah jadi orang yang bisa kupercaya, Rio." Untuk sesaat, matanya memantulkan cahaya senja yang indah. Namun entah mengapa di dalam hatiku muncul firasat aneh. Seperti angin dingin yang lewat tanpa alasan. Mungkin karena aku tahu, di dunia politik, kepercayaan bisa jadi hal yang paling mudah dikhianati. Malam itu, aku berdiri di depan jendela kamar. Langit tampak gelap, tapi ada satu bintang yang masih bertahan di ujung horizon. Aku tersenyum pelan dan berbisik pada diri sendiri. Aku sudah memulai langkah ini. Aku akan buktikan bahwa aku tidak salah mencintai dengan hati bersih. Aku tidak tahu bahwa di saat yang sama, di seberang kota, seseorang sedang mempersiapkan langkah kecil yang akan mengubah segalanya. Dan nama orang itu adalah Andin. Sudah sebulan sejak aku memberikan klarifikasi di depan publik. Media mulai tenang, dan hidupku perlahan kembali seperti semula. Aku kembali sibuk dengan rapat reses dan pertemuan warga. Namun di sela semua kesibukan itu, aku mulai menyadari satu hal. Andin tidak lagi sama. Jika dulu setiap pagi dia menyapaku hangat, kini senyumnya terasa kaku. Jika dulu dia sering menemaniku makan siang, kini alasannya selalu sibuk. Aku mencoba tak berpikir buruk. Toh, kami sama-sama sibuk dengan urusan politik dan konstituen. Namun hati kecilku berkata lain. Ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Suatu siang, saat rapat komisi berakhir, aku melihat Andin duduk di pojok kafe kompleks Dewan, bersama dua wartawan yang kukenal. Mereka tampak berbicara pelan, sambil sesekali menatap ke arahku. Saat pandangan kami bertemu, Andin pura-pura tersenyum. Senyum yang dingin dan terlalu terlatih. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil. Tapi di dalam dada, ada rasa nyeri halus yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan mereka. Tapi naluriku berkata, aku baru saja kehilangan seorang sahabat. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah besar yang mulai terasa sepi. Rio datang membawa berkas laporan kendaraan. Ia tampak ragu untuk bicara, namun akhirnya berkata pelan, "Bu, saya dengar sesuatu dari teman yang kerja di kantor sekretariat." Aku menatapnya cemas. "Apa?" Katanya ada yang menyebar dokumen palsu ke media.
Seolah-olah ibu pernah memakai fasilitas dinas untuk urusan pribadi bersama saya. Aku tertegun. Dokumen palsu? Siapa yang berani? Rio menunduk, ragu untuk melanjutkan. Tapi nama yang disebut sebagai pengirim anonim, Andin. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Aku menatap Rio, mencari keyakinan di wajahnya. Tapi tatapannya jujur. Dan aku tahu, ia tak akan berbohong soal hal seperti ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Andin, sahabat yang dulu menemaniku melewati masa-masa sulit setelah menjadi janda. Andin yang sering berkata, "Put, kita berdua perempuan kuat, kita harus saling dukung." Kini justru menjadi orang yang menginjak pundakku, agar ia bisa berdiri lebih tinggi. Aku duduk diam cukup lama. Rio tak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan rasa iba. "Aku tidak apa-apa, Rio," kataku pelan. Mungkin inilah harga dari kepercayaan yang terlalu mudah kuberikan. Ia menggenggam tanganku perlahan, dengan hati-hati, seolah takut salah. "Ibu tidak salah percaya," katanya lembut. "Yang salah adalah mereka yang mengkhianati ketulusan." Aku menatap genggaman itu, hangat dan menenangkan. Namun begitu cepat pula aku menarik tanganku kembali. "Kita harus hati-hati mulai sekarang, Rio. Semua yang kita lakukan bisa jadi senjata bagi mereka." Ia mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu." Dalam diam itu, aku tahu. Bukan hanya reputasiku yang sedang diuji, tapi juga hatiku dan batas hubungan yang mulai sulit dijaga. Keesokan harinya, berita kembali muncul di media daring. Judulnya menohok. Anggota DPRD diduga gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Meski namaku tidak disebut langsung, foto yang dipasang tidak butuh penjelasan panjang. Itu mobil dinasku, dan siluet dua orang di dalamnya, aku dan Rio. Komentar publik mulai memanas, media sosial kembali ramai. Ketua fraksi memanggilku sore itu. "Putri, kami harus adakan rapat etik. Kalau ini terus berlanjut, nama partai bisa ikut terseret." Aku hanya mengangguk, berusaha tetap tegar meski di dalam hati bergemuruh. Mereka tidak tahu, ini bukan sekadar gosip. Ini serangan yang direncanakan. Malamnya, aku duduk di halaman rumah sambil menatap lampu taman. Rio datang lagi membawa map berisi laporan mingguan. Wajahnya tampak letih, tapi matanya penuh tekad. "Bu, kalau saya boleh bantu menyelidiki siapa yang kirim data palsu itu, saya akan lakukan." Aku menatapnya lembut. "Tidak, Rio, ini urusanku. Aku tidak mau kamu ikut terseret lagi. Tapi saya ingin bantu. Saya tidak tahan lihat ibu diperlakukan seperti ini." Nada suaranya tulus, bahkan sedikit bergetar. Aku mendekat selangkah, menatapnya dari jarak yang terlalu dekat untuk disebut profesional. "Rio," bisiku pelan. Namun sebelum kata lain sempat keluar, aku mengalihkan pandangan dan berkata dengan nada tegas. "Kita harus bertahan dengan cara yang benar. Jangan ada langkah bodoh yang nanti menyesal." Ia mengangguk menatapku lama. Lalu sebelum berbalik pergi, ia berkata pelan, hampir seperti doa, "Saya akan tetap di sisi ibu, meski ibu menyuruh saya menjauh." Aku menatap punggungnya yang menjauh di bawah cahaya lampu taman, dan entah kenapa, aku merasa badai ini belum mencapai puncaknya. Masih ada gelombang besar yang menunggu di balik senyap. Hari itu, ruang rapat DPRD terasa lebih dingin dari biasanya. Semua anggota hadir, tapi suasananya berat, seperti ada kabut yang menggantung di atas kepala setiap orang. Aku sudah mendengar kabar bahwa Andin mengusulkan rapat etik untuk membahas dugaan pelanggaran moral dan administrasi yang tentu saja mengarah padaku. Dan benar saja, ketika rapat dimulai, Andin berdiri. Suaranya lembut seperti biasa, tapi setiap katanya adalah pisau yang terselip di bunga mawar. Saya menghormati Ibu Putri sebagai rekan kerja yang baik. Namun sebagai sesama pejabat publik, kita wajib menjaga citra lembaga. Jangan sampai hubungan pribadi mencoreng kepercayaan masyarakat. Semua mata menoleh ke arahku. Aku tersenyum tipis, senyum yang kulatih selama bertahun-tahun untuk menutupi gemuruh di dada. "Andin, aku paham kekhawatiranmu," kataku dengan tenang. "Tapi aku yakin kebenaran akan bicara sendiri. Aku tak melakukan pelanggaran apapun." Andin menatapku tajam sejenak, lalu tersenyum manis. "Tentu, Put. Tapi publik menilai dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang kita rasakan." Kalimat itu membuat ruangan menjadi hening. Dan di detik itu juga, aku tahu. Bukan lagi gosip yang sedang kulawan, tapi ambisi seseorang yang tega mengorbankan persahabatan demi posisi. Usai rapat, aku berjalan keluar dengan langkah pelan.
Rio sudah menunggu di parkiran, berdiri tegak di samping mobil seperti biasanya. Begitu melihat wajahku, ia langsung tahu sesuatu tidak beres. "Rapatnya berat, Bu?" Tanyanya hati-hati. Aku hanya mengangguk, "Lebih dari yang kamu bayangkan." Kami berdua diam lama di dalam mobil. Lalu tiba-tiba, aku berkata lirih, "Rio, kalau suatu hari aku jatuh, kamu janji satu hal. Jangan ikut tenggelam bersamaku." Ia menatapku dari spion dengan pandangan yang sulit kuterjemahkan. "Saya tidak akan kemana-mana, Bu. Saya tidak di sini karena pekerjaan, tapi karena saya percaya." Aku menunduk, menatap jari-jari tanganku sendiri. Kata-katanya sederhana, tapi cukup untuk menyalakan kembali kekuatan yang hampir padam. Beberapa hari berikutnya, berita makin menggila. Foto-foto lama muncul lagi, bahkan ada yang direkayasa. Kabar palsu menyebar bahwa aku akan dicopot dari jabatan ketua komisi. Di media sosial, komentar netizen terbagi dua. Ada yang membelaku, tapi lebih banyak yang melempar hinaan dengan nama samaran. Beberapa menulis, "Kalau pejabat saja bisa pacaran sama sopir, bagaimana rakyat mau hormat?" Aku membaca semua itu dengan mata perih. Bukan karena marah, tapi karena menyadari, cinta yang tulus bisa tampak hina bila datang dari arah yang tak biasa. Suatu malam, aku menangis diam-diam di ruang kerjaku di rumah. Surat undangan rapat etik sudah di mejaku. Rio datang mengetuk pelan, membawakan segelas air hangat. Ia melihat mataku yang sembab, tapi tak berani bertanya. Tanpa pikir panjang, aku berdiri dan menatapnya. "Rio, kenapa semua ini terasa tidak adil?" Ia menatapku lama, lalu menjawab pelan, "Karena dunia belum siap menerima cinta yang tidak seimbang." Aku menatap wajahnya, teduh tapi penuh luka yang sama. Tangan kami sempat bertemu di atas meja, hanya sebentar. Tak ada kata-kata lanjutan, hanya keheningan yang penuh makna. Namun malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, cerita kami berhenti di batas itu saja. Kami tahu jika melangkah lebih jauh kami akan kehilangan segalanya. Keesokan paginya, aku mendapat kabar yang membuat jantungku berhenti sejenak. Andin diangkat menjadi juru bicara partai untuk isu etik dan disiplin anggota. Artinya setiap langkahku kini berada di bawah pengawasannya. Di layar televisi, aku melihatnya diwawancarai oleh media nasional. Senyumnya lembut, suaranya tenang, tapi kalimatnya lagi-lagi menusuk. Kami tidak akan menoleransi pelanggaran moral, sekecil apapun. Pejabat publik harus menjadi teladan, dan di bawahnya muncul teks berjalan. Kasus dugaan pelanggaran etik oleh anggota DPRD Putri Anindya akan segera disidangkan internal. Aku menatap layar lama sekali. Bibirku bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya satu kalimat yang terlintas di pikiranku. Sahabatku kini telah menjadi lawanku. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, memandangi langit tanpa bintang. Rio berdiri di sisi kiri, diam. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Rio," kataku pelan. Ia menoleh, menatapku dengan ketulusan yang nyaris membuatku runtuh. "Kalau ibu tidak tahu harus bagaimana, biarkan saya di sini. Kadang bertahan bukan berarti melawan, tapi tetap berdiri di tengah badai tanpa mundur." Aku tersenyum, meski air mataku mulai jatuh pelan. Dan di bawah cahaya lampu malam, aku berjanji dalam hati. Aku akan melawan, bukan untuk membalas Andin, tapi untuk mempertahankan harga diriku. Dan cinta yang tidak pernah kubanggakan, tapi juga tak bisa kutinggalkan. Sudah seminggu sejak rapat etik diumumkan, namaku resmi masuk dalam daftar pemeriksaan internal partai. Setiap langkahku kini terasa seperti meniti benang tipis di atas jurang. Salah satu langkah saja, aku bisa jatuh tanpa kesempatan untuk bangkit lagi. Namun aku tidak ingin menyerah, bukan karena jabatan, bukan pula karena ego. Aku ingin bertahan karena aku tahu kebenaran ada di pihakku. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menulis akhir ceritaku tanpa izinku sendiri. Pagi itu, aku memanggil Rio ke ruang kerjaku di rumah. "Rio, aku butuh bantuan," kataku sambil menyerahkan satu berkas kecil. Ia menatapku ragu. "Bantuan seperti apa, Bu?" Aku tersenyum tipis. "Tidak berbahaya. Hanya ingin tahu siapa yang mengirim dokumen palsu itu ke media. Aku butuh tahu jalur pengirimannya." Rio tampak berpikir lama. "Kalau ibu izinkan, saya kenal orang di bagian keamanan gedung Dewan. Dia bisa bantu melacak pengiriman file itu, asal saya tahu tanggal pastinya." Aku mengangguk. "Aku percaya padamu, Rio, tapi hati-hati.
Jangan sampai Andin tahu kita bergerak. Ia menatapku dengan mata yang tenang namun menyala semangat. Saya tidak akan biarkan siapapun menjatuhkan ibu tanpa perlawanan. Hari-hari berikutnya, kami bekerja dalam diam. Rio keluar masuk kantor sekretariat dengan alasan perawatan kendaraan. Sementara aku sibuk dengan kegiatan dewan seperti biasa, seolah semuanya baik-baik saja. Namun di antara tekanan itu, hubungan kami menjadi aneh, lebih sunyi tapi lebih dekat. Terkadang, saat aku sedang menandatangani berkas, aku mendapati tatapannya yang lembut dari kejauhan. Atau ketika hujan turun di sore hari, ia dengan diam memayungiku tanpa bicara, sementara dunia di sekitar kami serasa memudar. Setiap momen kecil itu seperti pengingat, bahwa di balik segala fitnah dan ambisi, ada cinta yang diam-diam berjuang untuk tetap suci. Suatu sore, Rio datang membawa kabar penting. "Bu, saya dapatkan sesuatu." Ia menyerahkan selembar kertas hasil cetak. File yang dikirim ke media, dikirim dari perangkat di ruang staf fraksi, dan ID-nya terdaftar atas nama Andin. Aku terpaku, menatap kertas itu dengan jantung berdebar. "Apakah kamu yakin ini valid?" "Saya pastikan, Bu. Tapi kalau Ibu mau jadikan bukti, sebaiknya jangan terburu-buru. Kita perlu cara yang bersih." Aku mengangguk pelan. "Tidak, Rio. Aku tidak akan membalas dengan cara kotor. Aku akan buktikan semuanya dengan kebenaran." Malamnya, aku menatap berkas itu lama di ruang kerjaku. Aku bisa saja mengadukannya langsung ke media, membuat Andin hancur di hadapan publik seperti yang ia lakukan padaku. Tapi ada suara kecil di dalam hati yang menahanku. Aku teringat masa lalu, saat kami masih bersama menulis draft kebijakan perempuan, saat kami tertawa di ruang rapat sampai larut malam. Sahabat seburuk apapun kesalahannya, tetaplah bagian dari sejarah hidupku. Dan aku tak ingin membalas kebencian dengan kebencian. Namun aku juga tidak akan diam. Keesokan harinya, aku menghadap ketua fraksi. "Pak, izinkan saya menyerahkan bukti baru terkait tuduhan terhadap saya." Ia menatapku ragu. "Bukti seperti apa, Bu Putri?" Aku menyerahkan kertas hasil penyelidikan itu. Ia membaca, lalu terdiam lama. Setelah beberapa menit, ia mendesah pelan. "Kalau ini benar, maka Ibu tidak hanya bebas dari tuduhan, tapi bisa memulihkan nama baik Ibu sepenuhnya." "Tapi Ibu siap jika ini membuka luka baru?" Aku tersenyum tenang. "Saya sudah lelah menutupi luka, Pak. Sekarang biarlah semua terlihat apa adanya." Malamnya Rio menjemputku setelah rapat. Kami tidak banyak bicara. Mobil melaju pelan melewati jalanan kota yang basah oleh hujan. Hanya ada suara wiper dan detak hati yang terasa terlalu nyata. Di lampu merah, ia menatapku dari spion. Saya bangga sama Ibu. Karena di saat orang lain marah, Ibu tetap memilih cara yang benar. Aku tersenyum samar. "Terima kasih, Rio, tapi jangan terlalu bangga dulu. Perjuangan ini belum selesai." Saat lampu hijau menyala, mobil kembali melaju. Dan entah kenapa, di tengah sepi itu, aku merasakan sesuatu yang damai. Perasaan yang hanya muncul ketika seseorang mencintai dengan cara paling tenang. Tanpa meminta, tanpa menuntut, tapi tetap setia di sisi. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian pesan dari Andin masuk ke ponselku. "Put, kita perlu bicara." 4 mata. Aku menatap layar lama tanpa menjawab. Aku tahu, inilah awal dari babak baru. Babak yang akan menentukan bukan hanya karierku, tapi juga perasaanku. Langit sore itu berwarna jingga keemasan. Dan dalam hati aku tahu, semakin dekat aku dengan kebenaran, semakin besar pula risiko kehilangan segalanya. Hari itu langit berwarna abu-abu pucat, seperti menandai suasana hatiku. Aku berdiri di depan jendela ruang kerja, menatap pesan terakhir dari Andin yang masih terbuka di ponselku. "Put, kita perlu bicara." 4 mata. "Tolong datang sendiri." Setelah semalaman berpikir, aku akhirnya memutuskan datang. Bukan karena ingin berdebat, tapi karena aku ingin mengakhiri semua ini. Dengan kepala tegak, tanpa kebencian. Kami bertemu di sebuah kafe yang dulu sering kami datangi setelah rapat panjang. Aroma kopi dan kayu manis memenuhi ruangan, membawa kenangan masa-masa ketika kami berdua masih tertawa tanpa beban. Andin datang beberapa menit kemudian. Ia mengenakan blazer putih dan wajahnya tampak lelah, tapi senyum di bibirnya tetap tersusun rapi. Senyum seorang politisi yang terbiasa menyembunyikan luka di balik citra sempurna. "Put," katanya lembut sambil duduk di hadapanku. Aku hanya mengangguk pelan. Aku datang karena ingin dengar langsung. "Mengger." Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kau tahu, Put,
Aku iri padamu. Sejak dulu, semua orang melihatmu seperti malaikat. Anggun, bijak, berwibawa. Aku hanya bayangan di sebelahmu. Aku terdiam, tak menyangka percakapan akan dimulai seperti itu. Andin, aku tak pernah menganggapmu bayangan. Kau selalu jadi teman yang kubanggakan. Ia tersenyum getir. Itu masalahnya. Kau selalu terlalu baik, terlalu sabar, terlalu benar. Sementara aku selalu merasa cukup hanya jadi orang kedua. Sampai Rio datang. Jantungku berdetak lebih cepat. Rio? Andin menghela napas panjang. Dia sopermu ya. Tapi entah kenapa, aku melihat cara dia menatapmu, Put. Seperti seseorang yang rela jatuh hanya untuk menjaga langkahmu tetap bersih. Aku tidak pernah mendapat tatapan seperti itu dari siapapun. Suaranya bergetar di akhir kalimat. Aku hanya diam, menatap cangkir kopi yang mulai dingin di depanku. Ada rasa getir di tenggorokanku yang sulit kutelan. Andin melanjutkan, kali ini dengan nada lebih tegas. Aku tidak bermaksud menghancurkanmu. Aku hanya ingin dunia tahu bahwa kau juga bisa salah. Bahwa kau manusia, bukan dewi. Aku menatapnya lurus. Andin, kalau tujuanmu membuatku tampak manusia, kau berhasil. Aku lelah. Aku sedih. Aku marah. Tapi aku tetap tidak akan membalasmu. Ia menunduk, mungkin tidak menyangka aku tak akan berteriak atau memaki. Keheningan di antara kami begitu panjang. Hanya terdengar detik jam dan bunyi hujan yang mulai turun di luar. Akhirnya, aku berkata pelan. Aku tahu kau yang kirim dokumen palsu itu ke media. Andin mendongak, menatapku tajam. Kau tidak punya bukti. Aku mengangguk pelan. Aku punya. Tapi aku tidak akan menyerahkannya ke rapat etik. Karena aku tidak ingin kariermu hancur seperti kau menghancurkan punyaku. Ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa kau selalu begitu, Put? Kenapa kau tetap lembut bahkan ketika aku menjatuhkanmu? Aku tersenyum samar. Karena aku tidak mau menjadi cermin dari kebencianmu. Kami berdua diam lama. Lalu tiba-tiba Andin menutupi wajahnya dengan tangan dan terisak. Aku menyesal, Put. Tapi semuanya sudah terlanjur. Aku berdiri, meraih tas, dan berkata pelan. Masih belum terlambat untuk menjadi orang baik lagi, Din. Aku akan tetap bicara di sidang etik, tapi aku tidak akan sebut namamu. Biarlah waktu yang membersihkan semuanya. Aku berbalik, meninggalkannya di sana. Dengan air mata, dengan penyesalan, dengan semua yang tidak bisa kami kembalikan. Di luar, Rio sudah menungguku dengan payung hitam di tangannya. Hujan turun cukup deras, tapi entah kenapa aku merasa lebih ringan. Saat ia membukakan payung, aku menatapnya dan berkata, "Kau tahu, Rio, terkadang yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan, tapi kenyataan bahwa yang mengkhianati dulu pernah kita percayai sepenuhnya." Ia menatapku lembut. Saya tahu, Bu, tapi kadang juga dari rasa sakit itu, kita jadi lebih kuat. Aku tersenyum samar, lalu berjalan bersamanya menuju mobil. Di bawah payung itu hanya ada diam dan suara hujan. Tapi diam itu hangat, bukan karena cinta yang manis, tapi karena keteguhan dua hati yang memilih tetap jujur meski dunia menuduh. Malamnya, aku menulis satu kalimat di buku catatan pribadiku. Aku mungkin kehilangan sahabat, tapi aku menemukan diriku yang lebih berani. Dan di halaman berikutnya, kutulis lagi. Cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang cukup disyukuri karena pernah hadir di tengah badai. Hari sidang etik akhirnya tiba. Langit pagi itu tampak gelap meski matahari belum naik sepenuhnya. Seolah tahu hari ini akan membawa badai yang tak kalah gelap di dalam ruangan. Aku duduk di depan cermin, memakai jas putih dengan pin kecil lambang partai di dada kiriku. Tanganku bergetar halus saat menata jilbab. Sudah lama aku tidak merasa setegang ini. Bukan karena takut bersalah, tapi karena aku tahu, kadang kebenaran tak cukup kuat melawan opini yang sudah terlanjur liar. Di luar, halaman gedung DPRD ramai. Puluhan wartawan menunggu di pintu masuk, menodongkan kamera dan mikrofon ke arahku. Bu Putri, benarkah Ibu disidang karena penyalahgunaan jabatan? Bu, bagaimana tanggapan Ibu soal hubungan pribadi dengan sopir pribadi? Aku berjalan melewati mereka dengan senyum yang tenang, tapi di dalam dada, hatiku bergetar. Setiap kilatan kamera terasa seperti duri kecil yang menembus kulit kesabaranku. Rio berjalan beberapa langkah di belakangku. Wajahnya tegang, namun tatapannya tak pernah lepas dariku. Ia selalu seperti itu. Tak banyak bicara, tapi selalu ada di saat aku nyaris runtuh. Sidang dimulai. Ruangan besar itu dipenuhi anggota fraksi, dewan etik, dan beberapa staf yang berusaha menahan rasa ingin tahu. Di ujung meja duduk Andin.
kini sebagai saksi sekaligus anggota komisi etik yang netral. Ketua sidang membuka berkas, suaranya berat dan datar. Kami memulai pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas jabatan oleh anggota DPRD Putri Anindya. Aku menatap lurus ke depan, berusaha tak terguncang saat satu persatu bukti palsu ditampilkan di layar proyektor. Foto aku dan Rio di kedai kopi, laporan perjalanan dinas yang disalahgunakan, serta testimoni anonim yang menyebut aku sering pergi dengan sopirku di luar jam kerja. Setiap kata yang keluar seperti palu yang memecah sedikit demi sedikit reputasi yang kubangun bertahun-tahun. Aku tahu sebagian orang percaya padaku, tapi lebih banyak yang diam. Dan dalam politik, diam sering berarti setuju. Sampai akhirnya, giliran aku berbicara. Aku berdiri perlahan, menatap semua yang hadir. Suaraku tenang, tapi mataku basah. Saya tidak akan berbohong. Saya memang dekat dengan Rio. Tapi bukan karena cinta yang salah, melainkan karena ia orang yang selalu jujur di dunia yang dipenuhi kepalsuan. Saya tidak menyalahgunakan jabatan, saya hanya salah karena membiarkan gosip menjadi lebih keras dari suara hati saya sendiri. Ruangan hening, beberapa orang menunduk, entah karena malu, entah karena tersentuh. Aku melihat Andin di ujung meja, matanya bertemu dengan mataku. Dan untuk sepersekian detik, aku melihat ada keraguan di sana. Namun ia segera mengalihkan pandangan. Setelah sidang berakhir, aku keluar ruangan dengan langkah pelan. Rio sudah menungguku di luar, wajahnya cemas. Bagaimana hasilnya, Bu? Aku menggeleng. Belum ada keputusan, tapi aku rasa mereka sudah punya jawabannya, bahkan sebelum aku bicara. Ia mengepalkan tangan, menahan emosi. Kalau mereka menjatuhkan ibu tanpa bukti yang jelas, saya tidak akan diam. Aku menatapnya dengan lembut. Jangan, Rio. Ini bukan perang yang bisa dimenangkan dengan amarah. Namun sebelum aku melangkah pergi, ia menatapku serius dan berkata, mungkin bukan perang, Bu, tapi ini tentang hati yang tidak adil diperlakukan. Malamnya, aku duduk di taman belakang rumah, menatap bulan separuh yang tampak pucat di langit. Ponselku berdering. Pesan dari seseorang yang tak kusangka. Andin. Put, hati-hati. Ada seseorang di partai yang ingin memanfaatkan kasusmu untuk menggulingkanmu dari jabatan. Aku tak bisa menahannya lebih lama. Aku menatap layar lama sekali. Jadi bukan hanya gosip. Ada permainan politik di balik semua ini. Dan aku hanyalah bidak di papan catur yang lebih besar dari yang kudira. Keesokan paginya, berita muncul di media nasional. Fraksi mempertimbangkan penonaktifan sementara Putri Anindya dari jabatan ketua komisi. Aku membaca berita itu dalam diam. Tiba-tiba ponselku berdering lagi. Kali ini dari sekretariat fraksi. Bu Putri Mal, ketua ingin agar ibu istirahat sementara sampai hasil etik diumumkan. Kata istirahat di dunia politik selalu berarti satu hal. Dikeluarkan perlahan-lahan. Rio datang tak lama setelah kabar itu. Wajahnya muram tapi matanya penuh tekad. Bu, saya tidak bisa diam lagi. Saya tahu siapa yang mengatur semua ini. Aku menatapnya cepat. Rio, jangan lakukan apapun tanpa pikir panjang. Ia baca berantagom. Kalau mereka mau menjatuhkan ibu karena saya, maka biarkan saya yang pergi. Aku terdiam. Maksudmu? Saya akan mengundurkan diri. Besok. Aku menatapnya tak percaya. Tidak, Rio. Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang membuatku tetap kuat. Ia menatapku lama, lalu menjawab dengan suara nyaris bergetar. Kadang, Bu, untuk menjaga seseorang, kita harus menjauh dulu, biar ibu bisa berdiri tanpa bayangan saya di belakang. Aku ingin menahannya, tapi kata-kata itu terlalu berat untuk dibantah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena kehilangan seseorang yang membuat badai terasa tenang. Di meja kerja, aku menulis satu kalimat di catatan pribadiku. Aku bisa menghadapi dunia tanpa siapapun di sisiku. Tapi kepergian Rio membuat dunia terasa lebih sunyi dari biasanya. Hari-hari setelah kepergian Rio terasa sunyi seperti rumah tanpa dinding. Semua rutinitas tetap berjalan. Rapat, kunjungan daerah, laporan fraksi, tapi rasanya seperti hanya tubuhku yang bergerak. Jiwaku tertinggal di kursi belakang mobil hitam itu, bersama seseorang yang tak lagi menatapku dari spion. Setiap pagi aku datang ke kantor dengan langkah pasti, meski kabar tentang penonaktifanku sudah beredar luas. Beberapa rekan menyapaku seadanya, sebagian berpura-pura sibuk. Hanya sedikit yang berani menatap mataku. Begitulah dunia politik, hangat ketika di atas,
Sunyi ketika terjatuh, namun hari itu berbeda. Saat aku memasuki ruanganku, kulihat selembar surat di atas meja, surat pengunduran diri Rio. Tulisannya rapi, sederhana, tapi setiap kalimatnya seperti pisau kecil. Terima kasih karena sudah mempercayai saya sejauh ini. Saya pamit, bukan karena ingin pergi, tapi karena ingin ibu bisa berdiri tanpa harus terus diserang karena keberadaan saya. Saya akan tetap mendoakan ibu, dari jauh. Tanganku bergetar saat membaca baris terakhir. Aku menutup surat itu pelan, menatap kosong keluar jendela. Ada rasa kehilangan yang tidak bisa kusebut dengan kata apapun. Malamnya, aku duduk di teras rumah sambil menatap taman yang basah setelah hujan. Angin membawa aroma tanah dan daun, tapi bagiku semuanya hanya terasa dingin. Aku mencoba menulis sesuatu di buku catatan kecilku, tapi ujung pena tak bergerak. Hanya air mataku yang jatuh di atas kertas kosong itu. Aku menatap langit, lalu berbisik, Tuhan, kalau memang semua ini ujian, aku mohon, beri aku alasan untuk tidak berhenti berjuang. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Sidang etik memutuskan. Anggota DPRD Putri Anindya dinonaktifkan sementara dari jabatan ketua komisi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan itu disiarkan langsung oleh media. Namaku kembali jadi tajuk berita tapi kali ini tanpa pembelaan. Komentar publik mulai dingin, bahkan sinis. Semua pencapaianku, beasiswa, program sosial, bantuan perempuan korban kekerasan, seolah lenyap begitu saja di balik satu kalimat. Dugaan pelanggaran moral. Aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap foto mendiang suamiku di meja. Air mata yang kutahan akhirnya pecah. Aku sudah mencoba jadi kuat, tapi kenapa rasanya kekuatan itu tidak cukup? Sore itu, Andin datang tanpa pemberitahuan. Aku kaget melihatnya di depan pintu rumah. Wajahnya tampak muram, dan kali ini tidak ada senyum politik di bibirnya. Put, suaranya pelan, hampir bergetar. Aku tahu kau tidak ingin bertemu, tapi aku harus bicara. Aku menatapnya dingin. Apalagi yang mau kau katakan, Din? Belum puas, ia menunduk menahan tangis. Aku datang bukan untuk membela diri. Aku datang untuk minta maaf dan memberitahumu sesuatu. Aku terdiam. Andin menarik napas panjang, lalu berkata, aku sudah tahu siapa sebenarnya yang mengatur semua ini. Bukan aku, Put. Aku memang menyebar foto itu dulu, tapi bukan aku yang membuat dokumen palsu. Itu ulah orang partai pusat. Mereka ingin kursimu untuk orang lain. Aku terpaku. Siapa? Tanyaku cepat. Namun ia hanya menggeleng pelan. Aku belum bisa sebut. Tapi aku punya bukti di laptopku. Hanya saja, sekarang bukan waktunya. Aku perlu memastikan semuanya dulu. Aku menatapnya lekat-lekat. Andin, kalau ini benar, kenapa baru sekarang kau bicara? Ia menunduk, suaranya serak. Karena aku takut. Tapi melihatmu dijatuhkan seperti ini, aku tidak bisa diam lagi. Setelah ia pergi, aku duduk lama dalam diam. Antara marah dan lega. Antara ingin percaya dan takut kembali dikhianati. Tapi di tengah kekacauan itu, aku sadar satu hal. Aku masih punya harapan. Dan mungkin, Tuhan memang sedang menyiapkan panggung baru untukku. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan tidak akan kalah hanya karena kehilangan dukungan. Malam itu, aku kembali ke ruang kerjaku. Aku menatap surat Rio sekali lagi, lalu menulis di bawahnya, kau boleh pergi, Rio, tapi semangatmu tetap tinggal di sini. Aku akan terus berjuang. Bukan lagi untuk mempertahankan nama baikku, tapi untuk memulihkan arti kejujuran yang sudah lama hilang. Aku menutup buku itu dengan hati yang mulai tenang. Hujan kembali turun di luar jendela, tapi kali ini aku tidak merasa sendirian. Karena di balik semua kehilangan, aku tahu, aku baru saja menemukan diriku yang paling kuat. Sudah 2 minggu berlalu sejak keputusan sidang etik menjatuhkanku dari jabatan ketua komisi. Dunia politik seakan melupakanku. Telepon jarang berdering. Undangan rapat tidak lagi datang. Tapi di balik semua itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenangan. Kehilangan kadang membuka ruang untuk hal-hal baru. Dan dalam kesunyian itulah, aku mulai mendengar kembali suara hatiku sendiri. Pagi itu, aku duduk di taman belakang rumah sambil menyeruput teh melati. Udara terasa lembut, matahari baru muncul, dan untuk pertama kalinya aku tersenyum tanpa alasan. Namun ketenangan itu terhenti saat pesan masuk dari Andin. Put, aku sudah menemukan sesuatu. Kita harus bicara. Tolong datang ke rumahku malam ini. Jangan bawa siapapun, dadaku berdebar. Aku tak tahu apakah harus percaya, tapi hatiku berkata, ini kesempatan yang tidak boleh kuabaikan.
Malam harinya, aku datang diam-diam ke rumah Andin. Rumahnya gelap, hanya lampu ruang tamu yang menyala. Ia membukakan pintu dengan wajah lelah, tapi kali ini tidak ada riasan, tidak ada topeng politik, hanya seorang perempuan yang tampak menyesal. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Ia mengajakku masuk, lalu meletakkan laptop di meja. "Kau harus lihat ini, Put." Di layar, kulihat salinan surel dan dokumen dari seorang staf partai pusat. Isinya mengatur strategi pencemaran nama baikku, lengkap dengan daftar nama yang terlibat, termasuk pejabat yang selama ini kubela mati-matian. Aku menatap layar itu tak berkedip. Ini bukti yang bisa membersihkan namaku. Andin mengangguk. Ya, tapi mereka juga bisa menargetkan kita berdua kalau tahu kita menyimpannya. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu kita tidak boleh sembunyi. Kita harus buka semuanya ke publik. Biarlah kebenaran bicara sendiri. Andin menatapku lama, lalu berkata lirih, "Kau sungguh berani, Put. Aku iri padamu." Aku tersenyum tipis. "Bukan berani, Din. Aku hanya sudah terlalu lelah untuk terus takut." Beberapa hari kemudian, kami mulai menyusun langkah. Aku menghubungi seorang jurnalis yang dulu pernah menulis tentang program sosialku. Aku tahu dia masih bisa dipercaya. Kami mengatur pertemuan rahasia di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Aku datang mengenakan pakaian sederhana, tanpa sopir, tanpa pengawalan. Dan di sanalah, aku menceritakan semuanya, tentang gosip, manipulasi, dan permainan kotor di balik sidang etik itu. Sang jurnalis mendengarkan dengan serius. "Kalau semua ini benar, Bu Putri, Anda tidak hanya akan membersihkan nama Anda, tapi membuka aib besar di tubuh partai." Aku menatapnya mantap. Kalau kebenaran memang menyakitkan, biarlah begitu. Asal tidak ada lagi perempuan yang dihancurkan hanya karena ia memilih untuk mencintai dengan jujur. Beberapa hari setelah pertemuan itu, artikel panjang muncul di salah satu media independen nasional. Di balik skandal DPRD, pengakuan Putri Anindya dan bukti permainan politik kotor. Tulisan itu viral dalam waktu 1 malam. Masyarakat mulai berbalik mendukungku. Komentar penuh empati membanjiri media sosial. Akhirnya ada yang berani bicara. Perempuan sekuat ini layak jadi panutan. Namun di balik euforia itu, aku tahu risiko yang harus kutanggung. Telepon rumahku berdering tanpa henti. Beberapa orang mencoba menakut-nakuti. Ada yang datang menawarkan perdamaian dengan imbalan uang dan jabatan. Aku menolak semuanya. Aku tidak butuh kursi. Aku hanya ingin kebenaran hidup. Suatu sore, saat aku baru saja selesai menerima wartawan, mobil hitam berhenti di depan rumah. Aku menatapnya lama, dada berdebar. Karena dari dalam mobil itu, keluar sosok yang sangat kukenal. Rio Badia tampak lebih kurus, rambutnya sedikit berantakan, tapi sorot matanya masih sama. Teduh, namun penuh rasa bersalah. Aku berdiri terpaku. "Kamu gedeng sudah lama. Di bawah akhirnya ia berkata, "Saya dengar. Ibu sudah melawan mereka." Saya tidak bisa tinggal diam. Aku menahan air mata. "Kenapa kau kembali, Rio?" Ia menunduk. "Karena saya baru tahu, yang sebenarnya mereka incar bukan ibu. Tapi aku tertegun. Apa maksudmu?" Ia menarik napas panjang. "Mereka ingin menggunakan saya untuk menjatuhkan ibu sepenuhnya. Andin, dia sempat didekati, tapi dia menolak akhirnya. Itu sebabnya saya pergi, agar mereka tidak bisa memakai saya lagi." Aku memejamkan mata, menahan emosi. "Rio, semua sudah terjadi. Tapi kau tahu apa? Aku tidak menyesal pernah mengenalmu." Ia menatapku dengan mata basah. "Saya juga tidak, Bu. Hanya, andai saja semuanya bisa berbeda." Aku mengangguk pelan. "Kadang, Rio, hidup tidak menunggu semuanya sempurna. Yang penting kita tidak berhenti jadi manusia yang jujur." Malam itu kami duduk di taman, hanya berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang cita-cita, tentang masa depan, tentang luka yang perlahan sembuh. Dan ketika angin malam berhembus lembut, ia menggenggam tanganku sebentar. Hangat, tenang. Namun seperti biasa, sebelum hati sempat bicara lebih jauh, aku berdiri dan berkata lirih, "Sudah malam, Rio, pulanglah. Aku ingin mengenangmu dalam diam yang indah, bukan dalam perpisahan yang baru." Ia hanya tersenyum kecil dan melangkah pergi tanpa menoleh. Tapi kali ini, aku tahu, ia pergi bukan untuk lari, melainkan untuk menghormati cinta yang tidak bisa dimiliki. Malam itu aku menulis di buku catatanku. Aku tidak lagi takut kehilangan. Ya karena dari kehilangan aku belajar menemukan diriku sendiri. Dan di akhir kalimat itu,
Aku menulis satu hal lagi, yang akan menjadi awal babak terakhir kisahku. Besok, aku akan kembali ke gedung DPRD. Bukan untuk merebut kursiku kembali, tapi untuk membersihkan namaku dengan cara yang benar. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, tapi hatiku justru terasa terang. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan jas putih yang sama seperti saat sidang etik pertama. Namun kali ini, aku berbeda. Bukan lagi perempuan yang takut kehilangan, tapi perempuan yang siap berjuang meski harus sendirian. Di meja, tergeletak dua benda. Surat pemanggilan untuk menghadiri sidang klarifikasi publik, dan salinan dokumen yang kuterima dari Andin. Bukti yang bisa mengubah segalanya. Gedung DPRD dipenuhi wartawan, kamera, dan tatapan ingin tahu. Namun kali ini aku melangkah tanpa ragu. Langkahku mantap, senyumku tenang. Di belakang, kulihat Andin berdiri, tak lagi sebagai lawan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berani menebus kesalahannya. Ketua Dewan mempersilakan aku duduk di kursi tengah. Ruang rapat besar itu terasa sesak oleh bisikan dan kilatan kamera. Sidang klarifikasi atas kasus Putri Anindya kami buka. Aku berdiri. Suara mikrofon bergema halus di seluruh ruangan. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri, tapi untuk mengembalikan martabat perempuan yang sering dipatahkan bukan karena kesalahan, tapi karena mereka mencintai dengan cara yang salah di mata orang lain. Ruangan hening. Aku membuka map, menatap setiap wajah yang dulu meniliku tanpa bukti. Selama ini saya difitnah menggunakan fasilitas jabatan untuk urusan pribadi. Tapi kebenaran hari ini berbicara lain. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa tuduhan itu direkayasa untuk menjatuhkan saya dari posisi politik. Bahkan nama saya digunakan untuk menutupi penyalahgunaan dana oleh orang-orang yang lebih berkuasa dari saya. Suara kameramen dan wartawan memenuhi ruangan. Ketua Dewan tampak kaget. Saudari Putri, apakah Anda punya bukti konkret? Aku menyerahkan berkas-berkas itu ke meja depan. Andin akan menjelaskannya, kataku. Semua mata beralih padanya. Andin berdiri perlahan, wajahnya tegang tapi tegas. Suaranya bergetar, namun jelas. Saya mengaku, dulu saya ikut menyebarkan foto-foto pribadi Bu Putri karena tekanan dan rasa iri. Tapi saya tidak tahu bahwa foto itu akan digunakan untuk menghancurkan kariernya. Setelah saya menyadari kesalahan itu, saya menyelidiki sendiri dan menemukan dokumen ini. Ia menatapku sejenak, air mata menetes di pipinya. Putri, maafkan aku. Aku hanya mengangguk pelan. Tak perlu banyak kata. Penyesalannya sudah lebih kuat dari semua permintaan maaf yang bisa diucapkan. Sidang berlanjut hingga sore. Beberapa anggota fraksi mencoba menyangkal, tapi bukti terlalu jelas. Media mulai menyiarkan secara langsung. Dan di luar, ribuan komentar publik mulai membanjiri lini massa. Kebenaran akhirnya terungkap. Putri Anindya layak dihormati, bukan dijatuhkan. Namun di balik keramaian itu, hatiku tak benar-benar tenang. Aku masih menunggu seseorang yang dulu pergi tanpa pamit, lalu kembali hanya untuk melindungiku. Sore itu, setelah sidang ditutup dan keputusannya diumumkan bahwa nama baikku dinyatakan bersih dan jabatan akan dikembalikan, aku berdiri di halaman gedung, menatap langit yang perlahan cerah. Dan di antara kerumunan wartawan, aku melihat dia. Rio, ia berdiri diam menatapku dari kejauhan. Ketika mata kami bertemu, dunia seolah berhenti sebentar. Orang-orang di sekeliling kami menghilang, suara bising memudar. Yang tersisa hanya dua orang yang pernah saling menjaga, tapi tak bisa bersama seperti dulu. Aku melangkah mendekat. Rio, engkau datang, ia tersenyum kecil. Saya janji, kalau ibu menang, saya akan datang. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai teman. Aku tertawa kecil, meski air mataku sudah jatuh lebih dulu. Dan sekarang, ia menatapku lama. Sekarang saya hanya ingin bilang, terima kasih karena sudah membuktikan bahwa kebenaran itu masih ada. Dan, karena sudah mencintai saya tanpa malu. Aku menatapnya, menahan gemuruh di dada. Rio, aku tidak tahu apakah cinta ini masih bisa dilanjutkan. Dunia kita berbeda, dan aku terlalu lelah untuk bersembunyi lagi. Ia mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik. Kalau begitu, biar saya yang mundur dulu, Bu. Tapi kali ini bukan karena takut, karena saya tahu, ibu sudah bisa berdiri tanpa saya. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tercekat. Ia menggenggam tanganku sebentar, lalu melepas perlahan. Selamat, Bu Putri. Dunia akhirnya tahu siapa ibu sebenarnya. Dan sebelum aku sempat menahan, ia berbalik, berjalan pergi di antara kerumunan. Langkahnya tegap, tenang,
tapi meninggalkan jejak yang akan selalu tertinggal di hatiku. Malam itu, aku menatap jendela dari ruang kerjaku di rumah. Hujan rintik turun perlahan, sama seperti malam ketika semuanya dimulai. Namun kali ini tidak ada tangis, tidak ada penyesalan. Hanya rasa syukur yang sederhana. Aku menulis satu kalimat di buku harianku. Aku telah kehilangan banyak hal, cinta, kepercayaan, bahkan nama baik. Tapi hari ini aku tahu semuanya bukan akhir, melainkan awal dari diriku yang baru. Keesokan harinya, berita besar memenuhi halaman depan surat kabar. Putri Anindya dinyatakan bersih. Partai akan tindak lanjut skandal internal. Dan di bawahnya, foto diriku sedang tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kedamaian. Aku menutup koran itu pelan dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Rio. Aku tahu dimanapun kau berada, kau juga tersenyum seperti ini. Sudah 3 bulan berlalu sejak namaku dinyatakan bersih. Gedung DPRD kini terasa berbeda, bukan karena orang-orang di dalamnya berubah, tapi karena aku yang tidak lagi sama. Aku kembali bekerja, bukan sebagai ketua komisi, bukan pula sebagai perempuan yang ingin membuktikan diri. Aku kembali sebagai diriku sendiri. Putri Anindya, perempuan yang pernah dijatuhkan oleh gosip, tapi memilih bangkit dengan kebenaran. Setiap kali melangkah melewati koridor gedung itu, aku tersenyum kecil, bukan pada kemenangan, tapi pada perjalanan yang membentukku. Aku teringat hari-hari ketika setiap bisikan terasa seperti pisau, setiap tatapan seperti vonis. Namun kini, aku bisa menatap balik, bukan dengan dendam, tapi dengan pengampunan. Andin kini duduk di ruanganku setiap minggu. Kami kembali bekerja bersama, kali ini tanpa topeng. Ia banyak diam, lebih hati-hati bicara, tapi aku tahu penyesalannya tulus. Suatu hari, saat rapat berakhir, ia berkata lirih, "Put, aku iri padamu. Kau bisa memaafkan orang yang hampir menghancurkanmu." Aku tersenyum. Bukan karena aku hebat, Den. Tapi karena kalau aku terus marah, aku akan tetap hidup di masa lalu. Sedangkan aku sudah terlalu lelah untuk menoleh ke belakang. Setelah jam kerja, aku sering duduk di balkon kantor, memandang ke arah jalan yang ramai. Di sana mobil-mobil melintas, orang-orang berjalan cepat, semuanya sibuk mengejar sesuatu. Aku tersenyum kecil. Dulu aku juga begitu. Sibuk mengejar pengakuan, jabatan, cinta. Kini aku tahu, yang paling berharga justru saat kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku sudah cukup berdamai dengan diriku sendiri? Suatu sore aku menerima surat, tanpa nama pengirim. Hanya tulisan tangan sederhana di amplop coklat muda. Aku membuka perlahan, dan jantungku berdegup pelan saat membaca isi surat itu. Bu Putri, saya tidak tahu apakah Ibu masih ingin mendengar kabar dari saya. Saya sekarang bekerja di sebuah koperasi desa di Cianjur, membantu program pemberdayaan perempuan yang dulu Ibu gagas. Saya ingin meneruskan apa yang Ibu ajarkan, bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya, bisa membuat dunia lebih baik. Semoga Ibu selalu bahagia. Rio, aku tersenyum sambil menatap tulisan itu lama sekali. Ada hangat yang mengalir di dada, tapi bukan lagi luka, hanya rasa syukur. Karena cinta yang dulu rumit kini berubah menjadi sesuatu yang lebih murni. Rasa terima kasih. Aku menatap langit dari balkon. Angin sore berembus lembut, membawa aroma bunga dari taman bawah. Entah mengapa, aku merasa Rio ada di sana, bukan secara fisik, tapi dalam setiap niat baik yang kulakukan. Beberapa bulan kemudian, aku diundang menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema perempuan, politik, dan kejujuran. Di atas panggung, aku berdiri di depan ratusan orang. Lampu sorot menyilaukan, tapi aku berbicara dengan tenang. Saya pernah jatuh, bukan karena saya lemah, tapi karena saya jujur di tempat yang salah. Tapi dari situ saya belajar. Dunia bisa menuduh apa saja, tapi tidak ada yang bisa mengambil ketulusan dari hati kita. Kita, perempuan, tidak harus sempurna untuk layak dicintai. Cukup berani menjadi diri sendiri, bahkan ketika dunia menertawakan kita. Tepuk tangan bergema panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sepenuhnya damai. Malamnya, aku berjalan sendirian di taman belakang rumah. Cahaya lampu taman lembut memantul di dedaunan basah. Aku duduk di bangku yang dulu sering kupakai untuk berbicara dengan Rio. Dulu, setiap kali kami duduk di sini, aku selalu takut kehilangan. Sekarang aku tahu, cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta cukup hadir dalam bentuk kenangan yang membuat kita bertumbuh.
Aku memejamkan mata dan berbisik pelan. Terima kasih, Rio, untuk pernah datang dan untuk pergi di waktu yang tepat. Beberapa tetes hujan turun pelan, seolah langit pun ingin ikut mengakhiri cerita dengan tenang. Aku menatap ke atas, membiarkan rintik itu jatuh di wajahku, lalu tersenyum. Hidup memang tidak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan untuk memulai lagi. Dan malam itu, di bawah hujan yang lembut, aku merasa semuanya akhirnya menemukan tempatnya masing-masing. Andin dengan pengampunannya, Rio dengan jalannya, dan aku dengan diriku yang baru.